Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Masjid An-Nur Kompleks Pamulang Permai 1 yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kaifiat atau tata cara salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 sebagaimana yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor 28 tahun 2020. Panduan tata cara atau kaifiat sholat Idul Fitri ini sangat penting karena insya Allah kita dari Masjid An-Nur Pamulang Permai 1 secara resmi tidak akan menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid atau di halaman masjid. Oleh karena itu, bagi jamaah yang akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, baik dengan cara berjamaah atau dengan cara munfarid atau sendiri-sendiri, inilah beberapa kaifiat atau tata caranya. Yang pertama adalah tata cara atau kaifiat sholat Idul Fitri secara berjamaah. Langkah-langkahnya, pada rakaat pertama, sebelum sholat, disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Jadi, silahkan sebelum misalnya kita tentukan nantinya jam 6.45 sholat akan dimulai, boleh jadi dari jam 6 pagi kita sudah kita perbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Yang kedua, ketika akan dimulai sholat atau sholat dimulai, hendaknya diserukan kata-kata as-sholatul jami'ah tanpa azan dan iqamah. Jadi sholat Idul Fitri tanpa didahului azan dan iqamah. Yang ketiga, ketika memulai sholat, didahului dengan niat sholat Idul Fitri. Bisa niat di dalam hati, atau jika dibunyikan atau dilafalkan, lafalnya adalah usolli sunnata li'idil fitri rok'ataini makmuman au imaman lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sebagai makmum, kita nyatakan makmuman. Kalau kita sebagai imam, kita nyatakan imaman lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang keempat, membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan, yaitu Allahu Akbar. Setelah itu nomor 5, setelah membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah. Bisa kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir, atau dari kata-kata wajjahtu sampai akhir, atau doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai akhir. Yang keenam adalah membaca takbir sebanyak 7 kali. Jadi takbir sebanyak 7 kali ini setelah takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi 7 kali adalah di luar takbiratul ihram. Nah, di sela-sela kita bertakbir 7 kali itu, takbir pertama, setelah itu kita berhenti sejenak takbir sambil membaca
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan takbir kedua kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai takbir yang ketujuh. Setelah takbir yang ketujuh, seperti biasanya dalam sholat, kita membaca surah Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca surat pendek dalam Al-Quran. Nah, kondisinya karena darurat COVID boleh yang dibaca surat pendek boleh. Kalau misalnya waktunya masih lama juga dan jamaahnya memungkinkan, tidak dilarang membaca surat yang panjang. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat ayat Al-Quran, dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya seperti sholat biasanya, hingga berdiri lagi seperti sholat biasa untuk memasuki rakaat yang kedua. Nah, nomor 9, ini pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, disunahkan membaca takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri. Jadi begitu berdiri, Allahu Akbar. Nah, kemudian takbir pertama Allahu Akbar sambil kita di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita lanjutkan lagi takbir Allahu Akbar yang kedua, kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu sampai takbir yang kelima. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Seperti sebelumnya, kita membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran. Nah, kemudian dilanjutkan ruku, sujud, dan terusnya hingga salam. Nah, karena ini sholat berjamaah, diupayakan setelah sholat membaca khutbah atau ada yang berkhutbah. Nah, syaratnya untuk sholat jamaah Idul Fitri ini minimal ada 4 orang. Ya, 1 orang sebagai imam sekaligus khotib, ya, yang khutbah. Nah, yang 3 adalah makmumnya. Berikutnya adalah tata cara melakukan khutbah Idul Fitri. Misalnya dari bapak-bapak atau ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, nanti ada yang melaksanakan sholat di rumah, kemudian ada yang khutbah. Nah, saat ini sudah disiapkan oleh beberapa lembaga khutbah Idul Fitri yang relatif pendek, yang kalau dibaca itu sekitar 5 menit. Nah, itu nanti bisa dijadikan bahan untuk khutbah. Nah, khutbah Id, pertama ketentuannya khutbah Id hukumnya adalah sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah. Dilaksanakan dengan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Jadi khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah. Nah, khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut. A, membaca takbir sebanyak 9 kali. Jadi biasa setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 9 kali. Nah, yang B, yang dilanjutkan dengan memuji Allah. Dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian selanjutnya membaca sholawat Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baca sholawat, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nah, dilanjutkan dengan berwasiat kepada tentang takwa. Dan usikum wa nafsi bitaqwallah, atau pada kesempatan kali ini imam berwasiat kepada seluruh jamaah agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah.
Nah, setelah itu membaca ayat Al-Quran yang terkait. Tentu setiap khutbah ada ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Nah, itu khutbah pertama. Nah, setelah khutbah pertama selesai, nah, duduk di antara khutbah bentar, kemudian bangkit lagi, membaca takbir lagi. Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Kemudian selanjutnya membaca hamdalah seperti tadi. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Dan seterusnya misalnya. Nah, kemudian baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama seperti khutbah yang pertama tadi. Kemudian juga menyerukan takwa. Setelah itu ditutup dengan doa. Nah, ini kaifiat atau tata cara khutbah Idul Fitri. Siapa tahu di antara bapak-bapak nanti ada yang khutbah di rumah, ya, sekaligus jadi imam keluarganya, sekaligus khutbah. Nah, inilah tata caranya atau kaifiatnya. Nah, kemudian yang terakhir tentang ketentuan sholat Idul Fitri di rumah. Nah, di rumah tadi bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Ini rinciannya. Yang pertama, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri atau munfarid. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya sebagai berikut. Jadi yang A, jumlah jamaah yang sholat minimal 4 orang. 1 orang imam dan 3 orang makmum. Nah, imam tadi itu bisa merangkap menjadi khatib. Yang kedua, B, kaifiat sholat mengikuti ketentuan angka 3. Tadi tata cara sholatnya, kaifiat sholatnya berjamaah, mengikuti cara yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang C, usai sholat, khatib melaksanakan khutbah. Nah, tadi juga tata cara khutbahnya sudah saya jelaskan. Yang D, jika jumlah jamaah kurang dari 4, artinya jamaahnya kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Jadi seandainya tidak ada yang bisa khutbah, ya nggak usah khutbah, sholat Id saja. Nomor 3, jika sholat Idul Fitri dilakukan secara sendiri, munfarid, nggak ada jamaahnya, maka ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, berniat sholat Idul Fitri secara sendiri, yang jika dilafalkan, jadi niat, kalau dilafalkan bunyinya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Atau kalau nggak hafal, ya niat dalam hati, saya sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Kemudian yang B, dilaksanakan dengan bacaan pelan. Jadi kalau nggak berjamaah, bacaannya nggak perlu dikeraskan. C, tata cara pelaksanaannya mengacu pada penjelasan sebelumnya. Angka 3 maksudnya adalah penjelasan sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan. Sama tata cara berikutnya. Nah, kemudian tidak ada khutbah karena sendiri tidak perlu adanya khutbah. Nah, saya kira itulah beberapa penjelasan terkait tata cara sholat Idul Fitri, baik dilakukan berjamaah maupun dilakukan sendiri-sendiri. Baik dilaksanakan berjamaah di masjid seandainya memungkinkan, atau di lapangan seandainya memungkinkan, atau dilaksanakan di rumah. Dan inilah kemungkinan yang akan kita laksanakan, jadi tidak melaksanakan di lapangan. Saya kira itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.